Assalamualaikum. Pada gerak semuanya, kayaknya ada sesuatu yang datang tapi terbang. Kalau ini jatuh dari atas, itu biasanya menggumpal, Dik. Jadi dia itu seperti lingkaran. Satu titik itu ya, Ki? Iya, ini kayaknya jenis makhluk yang ke-distract dengan kedatangan kita. Saya yakin. Karena tadi kita rupanya nggak dibawa di sana. Enggak, Ki. Iya, karena kita buka Tinggalan. portalnya jauh, membaca buka portalnya di sana. Ternyata pada saat kita jalan masuk ke lokasi, dia udah ke-distract. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khodamul hadam ya khodamul roh. Ya khodamul ghaib ya rizalul ghaib. Hadir. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khodamul hadam ya khodamul roh. Ya khodamul ghaib ya rizalul ghaib. Hadir, sir, zat, sifat, wujud. Tunjukkan eksistensi kamu. Muncul sini. Hadir. Astagfirullah. Ada sesuatu yang nggak wajar nih, Ki. Baru jalan berapa detik ya, Ki? Berapa Iya. menit? Ada yang nggak wajar nih. Banyak api yang menyala, banyak yang distract. Mereka itu kebakar. Kayaknya saya bawa minyak itu apa ya? Oh iya, saya bawa minyak ini, Dik. Minyak goreng, Ki. Bukan minyak goreng. Kirain minyak goreng. Pantesan. Karena kalau minyak ini kita bawa ke tempat-tempat lokasi yang memang sakral seperti itu, terus kita Allah Akbar. Suara apa, Ki? Hadir. Dengar nggak? Jelas nggak? Iya, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khodamul khadam. Ya khodamul roh. Ya khodamul ghaib. Ya rizalul ghaib. Sir, zat, sifat, wujud. Siapapun kalian yang berada di lokasi sini, penunggu lokasi sini, saya minta hadirnya kalian. Nggak geraman nggak? Hadir. Jauh tapi, Ki. Tadi saya dengar di sini. Kayak sosok macan ya. No. Hadir. Kayak orang teriak, Ki. Tolong. Kayak teriak beneran. Tolong gitu, Ki. Tuh, ya. Tapi suaranya dari bawah, Ki, kayaknya, Ki. Anjir. Jam berapa, Ki? Jam 1 lebih. Jam 12 jam setengah 1. 12, jam setengah 1. Kayak ada yang teriak, Ki. Siapa? Astagfirullah. Juga merinding, Ki. Loh, Ki. Tolong ya. Tapi suaranya Assalamualaikum.
Suaranya pindah kayak ke atas, Ki. Kamu buka aja ya. Coba saya ingin mengundang sesuatu. Allah. Astagfirullah. Apa, Ki? Pancingan fokus ini pancingan. Itu tuh ada makhluk kecil. Tapi yang saya fokus banget, saya fokus itu ada raungan macan sama suara perempuan kayak teriak-teriak minta tolong. Demi apapun. Di bawah Ya, ya, itu yang jelas banget tadi, Ki. Dari tadi, Ki. Tapi suaranya itu yang minta tolong tuh kayak nggak satu tempat gitu, kayak pindah-pindah, Ki. Demi apa ya? Ini gimana, Ki? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kalau kita tarik satu sosok yang ada di sini untuk masuk ke tubuh kamu mampu nggak? Insya Allah, Ki. Mau di mana, Ki? Sini aku. Mau kaki aja ya masuk? Tidak tuh masa betul. Terserah. Gimana, Ki? Enaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, fokus. Saya lokasi dulu, aman nggak bawahnya? Itu. Sini. Iya. Sini aja ya, Ki. Duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Siapa? Jelas banget ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya Ki Datuk Macan Tutul. Oh, Mbah. Mbah. Ada apa kau memanggilku? Ngapunten, Mbah. Tadi saya masuk ke sini sudah dihadang api. Itu sampai 3 kali, Ki. Terus biasanya kalau saya eksplor atau penyelusuran di lokasi-lokasi yang sakral itu identik dengan sosok siluman yang kebakar. Tapi ini anehnya itu suara perempuan. Suara perempuan itu kayak teriak-teriak dia nangis. Itu apa, Ki? Itu sebuah mustika. Mustika. Ya. Dia itu ingin supaya dia dibawa oleh darah keturunannya. Makanya dia selalu minta tolong. Insya Allah, Mbah, insya Allah. Doakan saja, Mbah. Ngapunten, Mbah. Tadi kan Mbah mengatakan bahwasanya di sini ada 2 mustika raja. Yang satu itu kan yang sosok perempuan. Yang satunya lagi itu apa, Mbah? Yang satunya itu mustika macan putih kembar. Allah Akbar. Berarti kalau mustika macan putih kembar, apakah itu masih ada jalurnya dengan Prabu Siliwangi? Ya. Allah Akbar. Berarti Mbah tahu sih, karena sebangsa dari macan. Ya. Oke, Mbah, terima kasih, Mbah. Sekarang Mbah Datuk Macan Tutul, terima kasih banget informasinya. Terima kasih banget Mbah sudah membantu kami eksplor di lokasi sini. Nanti ketika ada apa-apa saya dibantu lagi sih, Mbah. Ya. Kalau semisal mau diambil,
pergunakan dengan benar. Siap Mbah, siap Mbah. Jih, matur nuwun sangat Mbah. Ya. Ya, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, jadi tadi sebetulnya namanya Ki Datuk Macan Tukul. Dia memberikan informasi bahwasanya di lokasi sini ada dua mustika. Yang satu adalah mustika tadi yang sosok perempuan menangis dan teriak-teriak. Yang satunya lagi adalah sosok yang khodamnya itu adalah dua macan kembar atau mustika, mungkin mustika kembar mungkin ya, mustika macan kembar gitu. Tadi lokasinya di mana? Di sana ya? Nggak tahu tadi Ki. Mana Ki? Itu badan gak enak. Saya kalau ekspor kayak gini di badan gak enak. Oke gengs, sebuah mediumisasi itu tidak bisa setiap manusia itu bisa dimediumisasi. Ini untuk sebuah edukasi ya. Mediumisasi itu hanya bisa dilakukan dengan orang-orang tertentu yang memang pintu gaibnya itu sudah terbuka. Biasanya itu bisa dilakukan dengan orang-orang yang sudah telah melakukan ritual atau dengan cara puasa dulu untuk membuka pintu atau hijab yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau orang-orang biasa, Ki saya minta di mediator, Ki saya minta ini, itu nggak bisa. Harus ada lelaku puasa dulu. Kita harus ritual dulu, baru saja setelah kebuka itu bisa dimasukin dengan masukin sosok. Jadi tidak semudah membalikan lapak tangan itu tidak kayak gitu. Suara itu langsung hilang ya, Dik? Iya, yang minta tolong tadi ya Ki. Iya, beneran. Tadi jelas Pak pertama kali kita masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khodamul khodam. Ih, Apa Ki? saya melihat kayak kujang tadi terbang di sana, Dik. Kujang Ki. Iya, kayak kujang. Warnanya itu jadi kayak keemasan, terbang ke sana, kamu ngelihat? Enggak tadi Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khodamul khodam. Ya khodamul roh. Ya khodamul haid ya rizalul haid. Hadir. Bagus, Dik. Ada depan, Dik. Sepertinya ada perisai. Ada perisai yang memang menghalangi menyelimuti pusaka tersebut, Dik, sehingga saya sama sekali tidak bisa merasakan pusaka itu titiknya ada di mana, Dik. Saya yakin itu. Ini juga dari tadi kayak berkabut ya Ki, tapi cuma di lokasi daerah sini doang Ki. Iya. Tapi sih kayak auranya rasanya nggak terlalu negatif gitu ya Ki. Iya, positif banget. Iya. Tapi betul-betul saya baru pernah merasakan explore. Jadi gimana ya? Ada pusaka, tapi saya tidak bisa menembus titiknya. Enak banget nih, Dik. Baru pertama kali seperti ini. Ini gimana Ki? Kalian buka dulu aja apa gerbangnya ya. Iya Ki, coba Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qul hukni. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun. Qadiran abadan abadan. Allahu akbar. Astagfirullah. Mas Ki, hati-hati Ki. Ki. Astagfirullahaladzim. Siapa yang menyuruh kamu ke sini? Anda siapa? Saya adalah makhluk yang menunggu lokasi sini, yang telah menguasai lokasi sini selama ratusan tahun. Baru kali ini ada manusia yang mampu menembus perisai saya. Siapakah engkau sebenarnya? Dan suruhan siapa? Saya tidak ada yang menyuruh Ki, dan saya juga bukan siapa-siapa. Kami kesini hanya pengen menguak informasi yang ada di sekitar sini gitu. Mustahil. Bangsa manusia ketika tidak ada persekongkolan dengan makhluk bangsa jin bisa mampu menembus dimensi saya. Siapakah teman kamu itu? Ki Anom. Siapakah Ki Anom itu? Saya tidak kenal. Kami hanya orang biasa. Lalu untuk apa Anda ke sini? Saya kesini, tujuan kami kesini hanya ingin menguak informasi yang ada di sini. Mau Astagfirullahaladzim. Janggal sekali kau manusia. Saya tahu kamu pasti suruhan macan tutul yang telah mengkhianati bangsa kami. Dia adalah makhluk yang telah murtad dari bangsa kami. Dia demi keuntungannya, dia telah masuk ke golongan manusia. Memang disinilah tempatnya kami menyimpan ketiga mustika tersebut. Yang pertama adalah mustika yang dipegang oleh para raja. Kami adalah makhluk yang dulu digunakan oleh para raja. Mereka bersemedi dan bertapa, hanya pengen menguasai dunia ini. Itu adalah sifat angkara manusia. Tapi sekian lama, setelah saya dipergunakan di alam manusia, saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah golongan makhluk jin yang kembalinya seperti ini. Maka daripada itu, mustika tersebut saya bawa. Walaupun masih banyak makhluk-makhluk lain dan bahkan ribuan golongan kami yang masih patuh kepada mereka raja-raja terdahulu. Perlu Anda tahu siapa nama kamu? Saya Didik. Perlu Anda tahu, jika saya dulu tidak pernah mengabdikan diri saya kepada manusia,
Anda niscaya sudah saya seret ke alam saya. Itu pasti. Tapi karena saya pernah mengabdi kepada manusia, saya tidak akan melakukan hal itu. Karena saya sudah berjanji, jika anak keturunan daripada Trah-Trah, raja yang dulu pernah bertitah di Nusantara ini, sudah ada yang garis keturunannya hidup dan ada, saya pasti akan kembali. Seperti Sabto Palon yang pernah berjanji 5 tahun yang lalu. Dia akan kembali ke tanah Jawa ini. Seperti halnya saya sudah menunggu 500 tahun lamanya. Jika bukan Trah keturunannya, mustahil dia akan mampu mencabut mustika itu. Jika temanmu Anom mampu menyabut mustika yang ada di sini, saya berjanji kepada kamu, seluruh makhluk yang ada di sini, saya pastikan dia bertekuk lutut kepada orang yang memegang mustika itu. Karena mustika itu adalah perisai. Mustika itu adalah sebuah cahaya yang mampu menaklukkan siapapun, menaklukkan lawan bicaranya. Ketahuilah itu. Paham Anda? Paham. Baik. Ingat, siapapun yang telah membuka pagar gaib di sini, dia harus bertanggung jawab. Siap, baik. Atas kesalahannya. Baik, kami akan... Astagfirullahaladzim. Ki. Istighfar, Ki. Astagfirullahaladzim. Tadi siapa yang masuk? Kamu nggak nanya namanya? Penunggu sini katanya, Ki. Lain Ya. kali, Dik, kalau saya kemasukan, tanya namanya siapa, kayak gitu. Baik, Ki. Kok sama ya, kayak Ki Warung Seto, Ki Maung Seto, yang di petilasannya Prabu Siliwangi ya, Dik? Yang waktu itu ya, Ki. Iya. Itu juga kan alas yang memang dulu udah pernah diperisai. Heeh. Petilasannya juga diperisai. Ya sini, Dik. Fokus sini, Dik. Ada sesuatu nggak, Dik? Ini kelihatannya tempat biasa ya, Dik? Iya, Ki. Ternyata dia ditaruh di sini, Dik. Berarti lokasinya di sini, Ki. Iya, ini di sini. Cuman ini adalah pintu, Dik. Ini di sekitar sini, ini pintu ke sana. Ini kan di sana gunung nih. Heeh. Ini ternyata ini pintu gerbang gaib ke sana. Ini termasuk kerajaan nih, ke sananya. Oh, berarti jalur masuknya lewatnya situ, Ki. Iya. Saya yakin pustikanya itu ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus, Dik. Jadi, Getarannya nanti agak besar. Kamu siap-siap ya. ya, Ki. Takutnya nanti kamu kebentang. Fokus ke titik itu ya, Dik. Ya, Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirja sifat wujud. La haula wala quwwata illa billah. Qul huwallahu Qul huwallahu ahad. Kun fayakun. Qadiran abada. Allahu akbar. Astagfirullah.
Oh. Fokus, cepat, cepat. Ah. Oh, ini mustikanya ya, Ki? Jelas gak? Ya, Ki. Alhamdulillah. Energinya besar banget. Demi apapun. Ini. Bentar, Dik. Edan. Alhamdulillah. Itu yang apa tadi, Ki? Ini mustika Dewi Kembang. Ini yang teriak-teriak itu nangis minta tolong. Jadi dia kenapa nangis di sana? Itu dia merasa tertawan. Dia dipergunakan yang tidak semestinya. Kayak gitu. Dia pengen ikut bangsa manusia karena dia itu dalam pengabdiannya kepada manusia itu sudah luar biasa. Ini bangsa memang khaib, khodamnya mungkin jin, itu jin. Tapi dia sudah masuk ke dimensi manusia, ikut manusia, dan makhluk tersebut dulu sudah pernah masuk dalam Islam, dulunya Islam. Dan kalau ini benar, mustika Dewi Kembang itu adalah mustika yang dipegang oleh Eyang Prabu Siliwangi. Oh, jadi itu mustikanya, Ki? Iya. Apa, Ki? Astagfirullah. Jelas banget, Ki. Loh, Ki. Siapa? Hadir. Suaranya dari bawah, Ki. Saya mendengar ada sosok yang ketawa. Itu seperti kuntilanak. Ada lagi sosok, ada raungan macan, dan seperti orang teriak lagi ya, Dik. Ya, kita Ki. Dan orang ketawa-ketawa juga. Saya simpan dulu ya, Dik. Ya, Ki. Hadir. Fokus, Dik. Ya, Ki.